Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan dari TI 24E. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dengan metode simplex. Nah, di sini ada soal memaksimumkan F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3 dengan kendala x1 ditambah x2 dikurang 3x3 kurang dari 6. Lanjut 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 kurang dari 7 dan x1, x2, x3 itu lebih dari 0. Nah, langkah pertama yaitu kita ubah menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Kita ubah bentuk standar ini, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Nah, di sini tuh kita bakal berkenalan dengan slack variabel atau bisa disebut dengan variabel slack. Kita tulis lagi aja kendalanya. X1 ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah. Nah, di sini tuh kita tambahkan dengan S1. S1 sama dengan 6. Kedua masih sama 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 7. Nah, di sini kita akan mencari fungsi objektifnya. Caranya masih sama, tetapi kita tambahkan 0 di S1 dan S2. Misalnya 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2, seperti itu. Nah, tapi dengan koefisiensinya 0, kita tambahin sama dengan 0. Nah, di sini karena kita mau memindahkan ruas kanan ke kiri, maka Z dikurang 8x1 dikurang 2x2 ditambah 10x3 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Nah, langkah kedua kita akan membuat tablo. Kita tuangkan semua variabel-variabel ini menjadi tablo. Di sini variabel yang terlibat yaitu x1, x2, x3, s1, s2, RHS. Nah, RHS itu ada right hand side atau ruas sisi kanan. Nah, di sini ada basis atau basic. Basicnya itu Z, S1, S2. Nah, di basis Z ini kita tulis ulang lagi aja X1 nya itu berapa. Di sana basis Z ini yaitu min 8, terus min 2, terus 10, terus 0, S2 nya 0, RHS nya 0, S1 nya yang ini nih, berarti 1, min 3, 1, 0, dan 6. S2 nya 4, 1, 2, 0, 1, 7. Nah, pertanyaannya, apakah tablo 1 ini sudah maksimum? Jawabannya belum, karena di basis Z ini masih ada yang negatif. Nih, yang ini min 8. Maka tablo ini tuh belum optimal. Nah, solusinya itu kita bikin kolom kunci yang paling negatif ini.
Nah, kita fokus ke sini aja. Kita jadi kolom kunci. Nah, setelah itu kita memilih baris kunci ini yang dinamakan dengan rasio. Nah, rasionya itu berarti dari RHS ini ke X1 berarti 6/1 sama dengan 6 dan 7/4 sama dengan 13/4. Nah, di sini kita cari yang paling terkecil. Nah, yang paling kecil itu adalah 13/4. Nah, di sini kita kunci aja. Sorry ya, lumayan susah karena pegang satu handphone sama sambil nulis. Nah, kita kunci. Nah, kunci ini kita namakan dengan pivot atau unsur kunci. Yang ini nih, kita namakan pivot atau unsur kunci. Lalu kita jadikan angka 4 ini jadi 1, dan yang di atas ini jadi 0 dan ini 0. Kenapa? Karena kita mau mengeluarkan S2 dari basis lalu digantikan menjadi X1. Nah, di sini tabel 1 ini sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk menghemat waktu, mungkin saya sudah membuat operasi dasar untuk iterasi. Nah, kita harus buat operasi baris dasar dulu. Kita kalikan semuanya, kita jadikan unsur kunci menjadi 1. Nah, S2 ini kita update menjadi S2 aksen, S1 ini menjadi S1 aksen dan Z. Nah, S2 aksen ini operasi dasarnya itu 1/4 dikali S2, S1 aksen sama dengan S1 dikurang S2 aksen, dan Z sama dengan Z ditambah 8 dikali S2 aksen. Nah, untuk baris Z ini X1 nya itu min 8 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0. X2 nya min 2 ditambah 8 dikali min 1/4 sama dengan min 4. X3 nya 10 ditambah 8 dikali 1/2 sama dengan 14. S1 nya 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0. S2 nya 0 ditambah 8 dikali 1/4 sama dengan 2. RHS nya 0 ditambah 8 dikali 7/4 sama dengan 14. S1 juga sama, di X1 kita mendapatkan 0, terus di X2 nya kita mendapatkan 5/4, S3 nya min 7/2, S1 nya 1, S2 nya min 1/4, RHS nya 17/4. S2 nya kita mendapatkan 1 di X1, X2 nya min 1/4, X3 nya min 1/4, S1 nya 0, S2 nya 1/4, RHS nya 7/4. Nah, kemudian kita buat tablo 2 seperti di awal, karena di tabel 1 itu masih ada yang negatif di baris Z nya. Maka kita melakukan reset lagi, kita melakukan ulang lagi, penyelesaiannya masih sama dengan tabel 1. Nah, di sini kita masih tetap cari yang paling terkecil. Nah, di sini yang paling terkecil di sini kita cari yang paling negatif. Di baris Z ini kan yang paling negatif adalah min 4. Nah, kita fokuskan ke sini. Kita fokus ke sini. Nah, lalu kita bikin yang namanya rasio. Nah, kita udah buat rasionya.
yaitu dengan 14 per min 4 itu dapat dari RHS ke X2, jadi min 7 per 2, terus 17 per 4 per 5 per 4 sama dengan 17 per 5, sama juga dapat RHS sama per X2. Ini juga rasionya 7 per 4 per min 1 per 4 sama dengan min 7. Nah, di sini kita cari yang paling terkecil. Di sini yang paling terkecil adalah 17 per 5. Setelah itu kita buat pivot lagi. Kita kunci. Ini kita kunci. Nah, setelah kunci, yang jadi pivotnya itu yaitu 5 per 4. Nah, lalu kita buat operasi dasar untuk literasi. Di sini mungkin bukan 5 per 4 ya, karena di sini 4 per 5 ini tuh 4 per 5. Nah, setelah itu kita bikin operasi dasar untuk literasi. Sama juga kita update S1-nya menjadi S1 aksen sama dengan 4 per 5 dikali S1. X1-nya aksen sama dengan S1 dikurang lalu dikali S1 dikali min 1 per 4. Z-nya itu Z ditambah 4 dikali S1 aksen. Sama lagi dari kita kayak menjumlahkan lagi ya. Dari baris Z ini X1 nya kita mendapat 0, X2 nya mendapatkan 0, X3 nya mendapat 14 per 5, S1 nya 16 per 5, S2 nya 6 per 5. Nah, S1 nya kita mendapat 0, X1 nya 1, baris S1 itu kita melakukan 0, X2 nya 1, X3 nya min 14 per 5, S1 nya 4 per 5, S2 nya min 1 per 4. Nah, X1 nya kita melakukan 1, X2 nya 0, min 1 per 4, min 1 per 4, X3 itu mendapat min 1 per 5, S1 nya 1 per 5, S2 nya 1 per 5. Dan rasionya itu dari Z itu 1385 per 5, dan rasio dari S1 itu 17 per 5, dan rasio dari X1 itu 13 per 5. Nah, selanjutnya kita buat tablo ketiga. Masih sama caranya seperti yang di tablo 1 dan tablo 2. Kita tentukan dulu nih, apakah nilai yang ada di tablo 3 ini sudah non negatif, apakah masih ada yang negatif. Dan di sini terlihat jelas bahwasanya dari basis Z ini sudah tidak negatif, karena Z ini X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 14 per 5, S1 nya 16 per 5, X2 nya 6 per 5, RHS nya 138 per 5. Maka kita bisa asumsikan yang didapatkan X1 nya 13 per 5, X2 nya 17 per 5, X3 nya 0, S1 nya 0, S2 nya 0, Z nya 138 per 5. Lalu kita akan melakukan memeriksa fungsi kendala. Kendala 1, X1 ditambah X2 kurang 3 X3 ditambah S1 sama dengan 6. Nah, kita ubah X1 nya X2 X3 dan X3 nya ini sama S1 yang tadi yang kita dapatkan dari sini. Jadi X1 nya 13 per 5 ditambah 17 per 5 dikurang 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 6. Nah, penjumlahan ini kita mendapatkan 30. Lalu kita bagi 5 sama dengan 6 dan hasilnya 6. Dan kendala 2, 4
X1 kurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 sama dengan 7. 4 dikali 13/5 dikurang 17/5 dikurang 2 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 7. Lalu 35 dibagi 5 mendapatkan 7. Nah, hasilnya 7. Dan kendala non negatif X1, X2, X3, S1, S2 lebih dari 0, kita mendapatkan 13, jadi 13/5, lalu 17/5, X3 nya 0, S1 nya 0, S2 nya 0, lebih dari 0. Nah, setelah itu kita akan memeriksa solusi optimalnya dengan cara substitusikan nilai X1, X2, X3, S1, S2 menjadi fungsi tujuan. Apakah kendala sudah terpenuhi? Kita akan periksa. Memaksimumkan F sama dengan 8X1 ditambah 2X2 kurang 10X3. 8 dikali 13/5 ditambah 2 dikali 17/5 dikurang 10 dikali 0. Didapatkan 104 dibagi 5 ditambah 34 dibagi 5 sebanyak 0. Dan hasilnya adalah 138 dibagi 5. Jadi pernyataannya fungsi tujuan itu sudah terpenuhi karena nilai Z dan F itu sama. Sini nilai Z-nya 138/5 dan nilai F-nya juga 138/5. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.